Oke, Bang Ari, tadi kan berbicara tentang seberapa intens. Kita masih berbicara tentang seberapa intens Abang ketemu Ajun dari anak-anak kota. Nah, kalau biasanya yang suka mantek anak DKI atau anak kota nih Bang, kalau ketemu dari Wasis Kota sendiri? Sama sih man. Sama? Ya, kita sering mantek di Olimo juga, sering mantek dia juga sering mantek di Kompas. Oh, di Kompas. Sama. Siapa duluan kayaknya. Main dulu. Seberapa sering Abang ketemu Ajun? Yang tadi gua setelah bilang. Kejadian berapa kali? Tadi Abang sebutkan di kopelnya keambil, terus dia sempat ketok-ketok besi jembatan. Selain itu ada pertemuan apa lagi bentrok dengan Ajun dan kawan-kawan ya. Itu kayaknya Ajun pernah ngalong ke Dan Mogot man. Nggak tahu ya, itu lagi ada apa namanya? Gue dengar, seingat gue tuh hari Jumat nyekar apa gitu kan, nyekar. Pokoknya gue denger ya, namanya kita kadang kabar burung gitu. Anak Jawa ada yang ngalong nih, habis pada nyekar gitu, nggak tahu mana ya. Nah, gue udah bilang tuh man pas waktu hari Jumatnya, gue bilang Jawa besok banyak nih. Yang ngalong pasti pagi ada nih Cengkareng nih. Besok mantek yuk kata gue. Mantek cuma mantek di Harja. Mantek di Harja, ya. Ada kejadian sedih lah di situ antara anak DKI sama anak kampung Jawa. Dari kedua belah pihak ada korban? Ada. Kejadiannya seperti apa tuh Bang? Jadi pas gue bilang besok mantek ya jam 6 ya. Akhirnya waktu itu Jempol udah masuk nih sama Kibel. Waktu itu kelas 1, gue kelas 2 man. Gue Yadi kelas 2, Joy kelas 2. Di Jembatan Baru gue Kibel udah datang, Jempol Yadi datang. Jadi kebetulan Yadi bawa BR agak panjang lah ya. Cuman kepalanya kepala kayak burung kan. Zaman dulu kan banyak lah itu BR yang ada gagangnya burung, panjang emang dia bawa tas. Nah, gua dulu sempet mainnya ketapel man. Sampai gua gundu temen-temen di rumah kan, siapa yang masih punya gundu gitu kan, gua kumpulin. Nah, itu kejadian itu gua pakai gundu awal. Pakai ketapel. Iya, maksudnya pakai ketapel ngumpulin gundu. Gue jalan man ke Harja, tapi gang warteg ya. Bukan gang yang sebelahnya. Betul. Yang di halte itu gang warteg. Itu gue bertiga di gang warteg. Gue bilang Kibel. Waktu itu Kibel pakai sweater gue. Iya. Gue bawa sweater, ada dulu sweater bikinan juga ya mana. Bikinan sekolah gue kasih Kibel tuh. Gue pakai biasa seragam doang. Nah pas Kibel gue suruh ke tengah buat ngeliat, gue tahu emang kalau misalkan Jawa kan kadang kalau misalnya memang dia niat ngeributin, JBR itu dia sebelum JBR dia udah nyebar nih. Tapi waktu itu gue ke Harja gang warteg itu, Jawa itu keadaan nggak mendeng di JBR mah. Ngelewatin JBR dia udah mulai mendeng lagi gitu kan. Kadang seperti itu. Nah, Kibel ngodoin nih man di tengah tuh. 73 gue ingat. Jawa gitu kan. Gue siap-siap dah, gue udah apa namanya? Megang ketapel terus gundu udah gue siapin dah di kantong nih. Di kantong celana ada, di sini lebih gampang lah gue. Pas lewat dia udah mulai mau mendeng tuh ya kan, ngeliatin JBR. Posisi gue ada di Harja gang warteg tuh, gue langsung tapel mah. Tar gue tapel dia turun man. Turun. Gue berempat, dia turun banyak ya. Jujur sih lumayan ada yang pegang BR juga. Gue sempet ngeributin, gue cabut man. Gue kalah tuh berempat, gue kalah. Dan juga jujur kelas 1, kelas 2 kan gue pernah bilang di kelas 1 jujur alumni sama
teman sekolah lain sering ikut di gua kelas 2 pun masih ada, cuman Masih ada. nggak begitu banyak. Waktu itu ada alumni gua 3 orang man. Dia pas gua kalah datang tuh 3 orang itu, udah balikin lagi gitu kan. Akhirnya gue balikin lagi man, dia agak sempet mundur ya kan, dia jalan sih nggak lari tapi dia jalan karena dia emang ada yang pegang BR juga. Gue jujur gue nggak tahu itu, tiba-tiba tuh Joe muncul di Gang Harja yang sebelahnya sama Kewok. Waktu itu Kewok itu kelas 3. Dia rumahnya sama-sama di Awirut sama Joe itu. Gue begini man, dia masih jalan lah, belum nggak bentrok begini banget lagi ya kan. Nah Joe langsung lari ngejar. Satu ada yang jatuh man. Ada yang jatuh. Gitu. Nah kejadian seperti ini kayak sebelumnya gue pernah dengar juga bang. Di situ kan ada korban nih bang. Iya betul man. Yang tadi gue bilang dari DKI sama Jawa itu ada korban man. Nah korbannya itu berbarengan atau memang dari pihak DKI dulu atau Jawa dulu nih bang? Jawa dulu man. Jawa dulu. Yang tadi gue bilang Joe nyerobot dari belakang. Gue juga nggak tahu itu Joe langsung nyerobot dari belakang, kena tuh man. Nah, jujur ada yang nge-kick balik karena kampung Jawa. Ada yang nge-kick balik. Ya, saking Joe lagi fokus lah, di-kick balik sama anak kampung Jawa. Untung ditangkis di mana? Ditangkis karena Joe juga megang. Jujur itu celurit Madura juga man. Nomor 2 gue inget tangkis sama Joe. Kayak buntung lah. Jempol lah megang kopel, robot. Akhirnya dia lari tuh man, karena dia ada kejadian kena di kampung Jawa ada yang kena, Joe pun kena. Dia lari, gua ke Gang Harja tuh yang dekat halte. Disitulah Joe duduk. Waduh, gua kena nih kata Joe kan. Nah, si Kewok tuh pegang, jujur man, tuh yang gua nggak lupain lah. Jempol si Joe itu dipegang sama Kewok. Kemana ini? Gue bilang, wok buang. Dibuang tuh sama Kewok. Nah, Joe itu langsung duduk ya karena merasa kesakitan juga ya. Jempol ngeluarin ada kaos di tasnya, jempol ada kaos cadangan lah ya. Itu dipegang sama Joe itu buat nutupin. Buat ngebungkus tangan yang luka tuh bang ya. Luka. Jujur man itu. Buntung man. Buntung. Joe itu di situ. Dari situ kan udah Joe karena terus ditutupin sama kaos. Gue bilang weh sini CR lo, dikasih lah sama Joe. Gua CR yang habis ngenain itu tuh. Gua ambil, gua masukin tas. Udah gua nggak main ketape lagi nih man. Tapi gua udah masukin lagi ke tas. Gua balikin, naik 95 inget gua. Naikin 95 berarti kan alumni 3, gua, jempol, Kewok, Kibel, Joe kan, berarti sama Yadi berenam, berarti sama alumni 3 itu berarti 9 orang. Akhirnya Joe itu udah dibawa mau ke rumah sakit nih sama si Kibel nih, kalau nggak salah sih itu naik motor lah yang lewat gitu kan. Memang agak macet juga, langsung di stop. Seingat gua nih man, akhirnya gua naikin 95 tuh yang tadi gua bilang, naik 95. Gue tahu nih Jawa ini masih ada di Gelas. Di Gelas man. Gue tahu karena dia lumayan banyak man, jujur dia banyak. Seminggu sebelumnya kan kita pernah ngobrol sama Dodo nih, ketemu silaturahmi ngopi, Dodo pun cerita man. Jadi gue sebelum anak-anak turun, gue turun duluan, udah ke kanan sendiri duluan man. Lu udah misah tuh bang dari rombongan? Udah misah dari Kopaja gue turun duluan 95. Jadi gue turun, anak-anak turun, jadi anak-anak di kiri, gue udah di kanan man. Posisi sendiri gue. Jadi Jawa itu udah di gang kecil man. Gang Gelas yang kecil itu tuh bang. Kecil ya. Itu banyak man di situ. Ada yang di situ kan lewatin gang kecil itu kan ada halte, ada yang di halte. Tapi gue main atak juga ya man ya. Kalau gue pribadi tangan kosong pun gue nggak berani karena banyak lah. Berhubung gue dapet CR dari Joe itu, gue serobot man. Lu serobot akhirnya? Ya karena gue mikir orang lagi nggak fokus nih gitu kan. Kalau gue gebrak nih pasti cabut semuanya. Apalagi gue megang CR. Pastilah siapapun juga. Mungkin gue juga pribadi keadaan seperti itu gue ya namanya kita lagi refleks bisa cabut lah. Jujur man.
Itu gua gebrak DKI pagi nih. Ya istilahnya dia pas Kaget. gua gebrak kaget kan. Oh. Dia bingung kan, gua muncul lagi gitu. Anak-anak DKI ngebalikin gitu. Gua gebrak itu man, jujur man ya. Jadi merinding gue kalau cerita. Iya. Itu bener karena ada satu orang lagi yang kena man. Dia udah saking banyaknya anak Jawa itu, kalau nggak salah sih itu ada Ajun juga man. Kalau cerita Dodo sih, apalagi Dodo kan tadi yang gue bilang pertama kena sama Joe, Dodo bilang sendiri pun dia di tengah gang kecil itu lagi ngobatin pakai kopi atau apa supaya kata Dodo sih darahnya supaya nggak keluar gitu kan, buat ngandepin darah itu. Nah berhubung gua gebrak, dicabut semua udah pada jatuhan man. Jujur man, ada satu orang yang udah begini aja nih di tiang listrik gue ini. Udah pasrah nih bang? Iya udah pasrah. Tapi jujur sih pribadi gue emang orangnya nggak tegaan man. Gue bingung, Joe datang lagi man. Tapi info kalau gue sih pernah cerita sama Joe, kata gue, gue malah kaget tiba-tiba lu datang. Tapi Joe sendiri bilang, gue ngelihat Jawa, gue balik makanya gue ke lu gitu. Jujur gue fokus Jawa masih banyak aja di depan. Gitu. Akhirnya pas kejadian itu yang tadi gue bilang dia udah pasrah man begini, mungkin kalau dia cabut itu nggak bakalan kena man. Berhubung Joe kilap karena udah kehilangan jempol tuh man. Mungkin jujur kalau gue bilang kalap itu Joe. Kalap. Gitu. Udah akhirnya gue kasih, ini lu aja. Tuh sampai gue ngedenger bunyinya plak sampai kakinya, kepalanya itu man. Aduh. Katanya di situ lu sempat udah gitu. Gue tarik man. Gue tarik Joe. Gue sama alumni tuh narik Joe. Mungkin kalau misalnya gue nggak tarik sama alumni itu, gue nggak tahu dah man. Tuh. Bisa nggak tahu lah, gue jujur. Akhirnya gue tarik Joe kan. Jujur gue yang tadi gue bilang gue pakai seragam ya man ya, seragam putih biasa OSIS ya kan. Darahnya sampai kesini. Ke seragam lu bang? Seragam gue. Artinya kalau bicara saat itu bang ya, temen lu ada yang kena. Rasa benci, rasa dendam otomatis kan ada nih. Apa yang membuat lu berubah pikiran dalam waktu secepat itu untuk menghalangi dari kebrutalan teman lu nih? Ya emang gue orangnya nggak tegaan sih, cuma jujur tadi juga gue nggak namanya ngeliat Joy gitu kan, ada sedih, gue kenain lagi nih Jawa. Tapi ketika pas gue gebrak, gue jujur gue nggak berani man. Gue nggak berani. Ya itulah sama Joy. Gue tarik, udah akhirnya gue balik tuh man. Sama anak-anak ke Kalideres. Gue nggak sekolah. Joy dibawa ke rumah sakit sama Jempol sama Kibel. Kalau nggak salah akhirnya dia naik taksi, kalau nggak salah ya. Iya. Ya katanya kejadian lagi di rumah sakit Cengkareng. Karena ya kan si korban berarti kan di kampung Jawa ini 2 korban dong. Yang pertama di Harja kena, di Gelas kena. Berarti kan rumah sakit terdekat kan umum ya Cengkareng. Joy pun dibawa ke situ. Tapi gua nggak ada di tempat kejadian lokasi. Bukan lokasi di rumah sakit gua nggak ada. Cuma denger Joy sempet agak kisruh juga. Karena memang ini yang tadi ribut ada di rumah sakit semua. Gitu. Jadi gua nggak tahu cerita. Akhirnya lu ke Kalideres nih, Bang? Gua Kalideres ke JK. Ke JK. Dulu kan masih zamannya SMS ya man, handphone juga kan. Ada pulsa kita bisa nelpon, cuman kalau nggak ada ya kita masih SMS. Akhirnya si Kibel sempet datang ke rumah sakit, ke JK. Ke JK. Setelah dari rumah sakit itu katanya sih Kibel sempat dikejar juga sama anak Jawa. Karena yang nganterin si korban dari Jawa itu lumayan banyak juga ke rumah sakit. Itu salah satu kejadian di awal lu masuk kelas 2 pertama bang ya. Iya. Nah selain kejadian itu artinya sudah ada 2 korban dari pihak Kampung Jawa dan DKI. Selain kejadian itu ada kejadian apa lagi bang yang masih lu ingat nih bang di kelas 2 pertama? Di kelas 2 pertama kita bicara jalur dan mogot nih bang. Iya. Ya kan pasti terdengar lah nama-nama dari sosok-sosok dari sekolah rival lu Kampung Jawa. Siapa yang terdengar saat itu? Ya itu gue bilang
Dodo. Iya. Kalau dan mogotnya ya man. Iya. Dodo, Jawa Endar, sama bebek. Bebek pesing. Pesing. Oh. Termasuk bonek juga tuh. Oh bonek. Bonek. Oh bonek jembatan gantung bang. Gantung ya. Oh. Itu yang menurut gua memang ya lumayan lah mereka itu. Jadi kalau gua kan emang lebih sedikit lah dibanding kampung Jawa ya man ya. Ya alhamdulillah gua kompak lah sama teman-teman. Mereka pun kalau pas lagi kompak gua sering kalah juga sih. Ribut tuh. Oke, bicara kalah bang, berapa kali lu jebol? Ya sering man, kalau berapa kali dihitung gua nggak inget lah ya, tapi sering juga sih. Gua sering ngejebolin juga kampung Jawa. Kita pun pernah sering kalah juga. Mungkin ada yang masih lu inget kejadian di mana saat lu kalah atau jebol? Di JBR. Di JBR. Di JBR. Man, gua pernah gua sempet pelipis gua kena. Oh pelipis nih. Masih ada nih man. Itu kejadian seperti apa tuh bang? Kayak gimana tuh? Ya sama Jawa juga awalnya nggak mendeng, cuman kebetulan gua ya Adi itu di jembatan baru ribut juga tuh sama Jawa. Itu Jawa tuh nahan pintu man. Tuh. Ya gua anggap kalah lah, apalagi gua pribadi gua kena gitu kan. Iya. Ya itu untungnya juga ada Yadi. Gitu. Ketika gua dari pintu depan gua ributin lah ya kan, terus gua ke pintu ke belakang itu memang pernah denger tuh man di podcast mana gitu ya, ada anak kampung Jawa punya keris gitu. Itu dibawa sempet booming juga tuh di DKI tuh. Keris gitu kan. Nah, itu di belakang pintu belakang gua masukin man ke belum sempet naik tangga bis ya. Itu gua hajar pakai batu doang, nggak tahu dari atas gua timpa pondok. Gua jatuh langsung. Udah wah untungnya Yadi masih nahan pakai kopel. Gitu. Akhirnya batas ya jalan lah. Ya, anak Jawa lewat. Mungkin kalau anak Jawa turun semua ya gua nggak tahu. Gua juga bukan hanya kena pelipis saja kali, mungkin bisa di kerisin juga kali itu anak kampung Jawa. Itu artinya berkata di base camp JBR sendiri tuh bang? Pernah. Gua pernah. Selain kejadian itu bang, bicaranya kan jalur dan mogok tuh tiap titik itu bisa dikatakan rawan nih bang. Ya kan, entah itu ada tongkrongan DKI, Jawa, PLO atau sekolah-sekolah lain nih bang. Biasanya titik-titik mana nih yang sering lu waspadai gitu dari ketemunya rival-rival lu bang? Rival gua ya memang saat itu memang rival yang sering sih gua kelas itu masih ada 6 ya. Ya udah kampung Jawa 7 6 itu kalau berangkat. Gitu. Yang gua pernah bilang juga di part pertama ya man. Iya, yang di kelas 1 itu. Kelas 1 di Sahabat gitu kan. Terus gantung gua walaupun ada anak Jawa gantung, kadang Jawa gantung tuh nggak ribut sama anak DKI gantung, biasa aja gitu. Ya kadang kita masih profesionalnya enaknya begitu lah man. Jadi walaupun di jembatan gantung Jawa sama DKI itu nggak ribut, tapi jauh tetap ribut. Sama gue juga ya sering juga lah di jalur ribut, di Cengkareng nggak ribut. Oke.